Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6 tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air pembelajaran 2. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik sediakan video lanjutan dari halaman awal hingga akhir. Ada juga kelas 2 sampai kelas 6 meliputi PAI, PJOK, matematika, kurikulum merdeka dan tematik. Kalian bisa lihat di playlist atau di channel Kak Wafik ya. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Berpikir global, bertindak lokal. Apa makna pernyataan tersebut? Ayo kita diskusikan bersama-sama. Diskusikan dalam kelompok tentang pesan yang disampaikan dalam poster ini. Nah, poster ini ada tulisan berpikir global, bertindak lokal, lalu ada orang-orang yang mengelilingi dunia dengan pakaian adatnya. Nah, menurut Kak Wafik atau pandangannya yaitu ketika kita supaya membuka pikiran untuk mengenal dan mengikuti perkembangan dunia. Akan tetapi tetap bertindak menurut budaya kita sendiri. Kita harus menyaring. Nah, seperti itu maksud Kak Wafik ya. Ini ada pada halaman 105. Yuk cintai buah dalam negeri. Indonesia terkenal dengan surganya buah teman-teman. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah pendatang atau mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Tentu saja buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah di sini karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Ini dapat membuat buah lokal kalah dalam persaingan teman-teman. Jangan lupakan pasar tradisional. Hai kawan-kawan di seluruh Indonesia. Dalam artikel ini kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih senang belanja ke supermarket atau ke mall karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Apakah kalian lupa Indonesia dari zaman dahulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya? Dulu hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan berbagai barang, sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita dahulu. Mungkin pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan di Indonesia. Banyak kapal-kapal asing berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual di pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Pasar tradisional tak boleh dilupakan. Mari gunakan produk dalam negeri. Menteri ESDM mengampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tetapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tapi menjadi gerakan bersama, tidak bersifat statis dan bukan kebijakan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif. Potensi pasar dalam negeri sangat besar.
Dengan jumlah penduduk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun, harus dimanfaatkan secara optimal melalui gerakan ini. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan atau mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Program kampanye Cinta Indonesia bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk barang dan jasa dalam negeri, serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicangkannya gerakan ini, pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan gejala pengurangan tenaga kerja dapat dihindari, teman-teman. Pada bacaan tadi, berpikir global, bertindak lokal, contoh sikapnya adalah mencintai produk dalam negeri, lebih suka buah-buahan lokal, belanja di pasar tradisional. Lalu bukan contoh sikap tadi adalah memilih produk impor, lebih cinta dengan produk dari luar. Nah, seperti itu misalkan. Dampaknya produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Sedangkan pengertian dari berpikir global, bertindak lokal adalah bersikap terbuka terhadap perkembangan dunia, namun tidak melupakan budaya sendiri. Setelah kamu yakin dengan gagasan brosur yang kamu buat pada pertemuan sebelumnya, sekarang mulailah merancang brosur. Perhatikan kriteria brosur yang baik. Yang pertama, slogan jelas dan mudah dimengerti, bahasanya baik, menggunakan huruf yang sesuai, ilustrasinya menarik, tata letaknya juga baik. Nah, ini hanya rancangan, teman-teman. Ayo renungkan, kita akan bahas dua-dua ya. Sebutkan sedikitnya 3 hal yang kamu pelajari hari ini, yaitu globalisasi, cinta tanah air, dan merancang brosur. Cara merancang brosur itu gimana? Nilai-nilai, nilai cinta tanah air, patriotisme, pantang menyerah, kreativitas, dan pengetahuan. Maaf ya, di sini Kak Wafik agak belibet ngomongnya karena Kak Wafik sedang sakit. Apa manfaat pembelajaran ini bagi kehidupanmu? Banyak sekali. Salah satunya saya jadi memiliki rancangan dalam membuat brosur. Apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehubungan dengan pembelajaran ini? Mencintai produk dalam negeri dengan memilih barang buatan Indonesia. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.